Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Amin. Belum, Bu. Belum. Perkenalkan, nama saya Nurfatika Sari. Saya mahasiswa PTL Biologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih, tapi harus aktifin kamera semua ya. Ibu, kamera depan saya rusak. Oh, ya udah ya. Yang bisa menyalakan kameranya tolong diaktifkan dulu ya. Senyum terlebih dahulu ya, Ibu mau SS dulu soalnya. 1, 2, 3, baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. materi pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas materi tentang ekosistem. Ibu izin share screen ya. Materi yang akan dibahas sama Ibu itu yang pertama ada ekosistem. Dasarnya itu yang pertama menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Yang kedua, menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem pada jaringan makanan dan siklus biokimia. Indikator yang pertama itu dapat menjelaskan pengertian ekosistem, menjelaskan pengertian komponen-komponen ekosistem, menjelaskan peranan setiap komponen dalam ekosistem, menjelaskan satuan makhluk hidup penyusun ekosistem, menjelaskan macam-macam interaksi antar komponen yang terjadi dalam ekosistem. Dan yang terakhir, menganalisis interaksi antar komponen pada daur biokimia. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, di sini apa ada yang tahu apa yang dimaksud ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul. Terima kasih, Nurul. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidupnya ini sebagai komponen biotik dan lingkungan ini sebagai komponen abiotik. Jadi, mereka ini saling mempengaruhi satu sama lain dan terhubung dalam satu kesatuan sistem. Nah, komponen penyusun ekosistem ini terbagi menjadi dua. Ada abiotik dan biotik. Selanjutnya itu ada satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Satuan makhluk hidup penyusun ekosistem ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ini ada individu. Individu ini adalah satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem atau makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara fisiologi. Nah, ada yang tahu nggak sih contoh dari individu ini apa sih? Tunggal itu satu kan, Bu? Iya, betul. Contohnya itu seperti apa? Sebatang pohon kelapa bisa nggak, Bu? Ya, betul, Nurul. Terus yang ketiga ini ada komunitas. Komunitas ini kumpulan populasi yang berbeda dan hidup bersama di tempat tertentu. Contohnya itu ada komunitas laut dan komunitas gurun. Yang pertama ini ada hubungan simbiosis. Ada yang tahu nggak sih gambar pertama itu hubungan simbiosis apa sih? Yang ini nih. Mutualisme, Bu. Iya, betul. Betul, Rifan. Yang pertama ini hubungan simbiosis mutualisme. Yaitu hubungan yang sama-sama saling menguntungkan ya antara individu yang terlibatnya. Yang kedua ini hubungan simbiosis komensalisme. Apa sih hubungan simbiosis komensalisme itu? Ada yang bisa bantu jawab?
hubungan antara dua jenis organisme yang menguntungkan salah satu organisme, tetapi organisme yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Iya, betul. Terima kasih, Nurul. Dan interaksi antar komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem yang kedua ini ada hubungan kompetisi. Hubungan kompetisi ini merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Hubungan kompetisi ini dibagi menjadi dua, ada intraspesies dan interspesies. Intraspesies ini adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Contohnya ini antar kuda nil untuk memperoleh pasangannya. Dan yang kedua ini interspesies. Interspesies ini persaingan yang berbeda spesies. Contohnya itu seperti buaya dan ular dalam memperebutkan ayam. Selanjutnya ada hubungan predasi. Hubungan predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya ini seperti di gambar yaitu citah yang mengejar rusa untuk dimangsanya. Dan selanjutnya ini ada interaksi dalam ekosistem. Yang pertama ini ada rantai makanan. Rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme atau bisa disebut juga peristiwa makan dimakan. Pada rantai makanan ini terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur pada rantai makanan ini bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Yang pertama ini dari jalur biokimia ini ada siklus karbon. Siklus karbon ini jika dilihat dari prosesnya, yang pertama ini dia menghasilkan CO2. Yang menghasilkan CO2 ini kan ada erupsi gunung berapi, industri, dan manusia dan juga hewan. Nah, CO2 ini nantinya akan diserap oleh tumbuhan dan juga fitoplankton. Nah, kenapa sih fitoplankton ini juga ikut menyerap? Ada yang tahu nggak kenapa fitoplankton ini bisa ikut menyerap juga? Karena fitoplankton ini memiliki klorofil, sehingga dapat berfotosintesis dan membuat makanannya sendiri. Jadi, CO2 yang telah didapat dari erupsi hewan, manusia, dan industri ini tadi akan diserap sama pohon dan fitoplankton. Ketika CO2-nya diserap, lalu pohon dan fitoplankton ini mengeluarkan O2. Jadi, pohon dan fitoplankton ini mengikat CO2 dan mengeluarkan O2 yang diserap air. Nah, makanya di bawah pohon ini ada air, karena air ini hasil dari proses fotosintesis. Selanjutnya, fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton ini nantinya akan dimakan oleh ikan paus dan akan menjadi fosil. Nah, fosil ini nantinya akan menjadi batu bara dan minyak bumi. Batu bara dan minyak bumi ini akan terus dipakai lagi di bidang industri. Dan kembali lagi seperti proses yang awal tadi. Kenapa sih dimulai dari pelapukan batuan? Karena batu ini tuh mengandung fosfor dan terjadi pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan ini yang dibantu oleh hujan, bantuan hujan ini mengeluarkan air. Nah, air dari hujan ini, fosfornya ini akan masuk ke dalam tanah. Ketika sudah di dalam tanah, fosfor ini akan diserap oleh tumbuhan dan akan masuk ke dalam perairan, entah itu sungai,
atau sejenisnya. Nah, di pohon ini akan kan sudah mengandung fosfor nih. Nah, lalu pohon ini dimakan oleh hewan herbivora. Hewan herbivoranya ini nanti akan mengalami kematian dan akan diurai oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri. Dan akan masuk lagi ke tanah. Kenapa sih masuk lagi ke tanah? Karena hewan tadi ini kan mengandung fosfor yang berasal dari pohon tersebut. Nah, pohon ini mengandung fosfor yang bisa balik lagi ke dalam tanah. Nah, sedangkan yang di perairan ini, airnya ini nanti akan diserap oleh tumbuhan yang ada di atasnya. Dan tumbuhan ini akan dimakan lagi oleh oleh hewan herbivora. Lalu hewan tersebut akan mati dan masuk lagi ke dalam tanah. Seperti itu. Nah, kenapa sih mohon maaf, awan ini berhubungan nggak sih dengan hujan? Ada yang tahu nggak? Awan berhubungan nggak sih dengan hujan? Halo, ada orang? Suara ibu terdengar tidak? Ya, Muhammad Yusuf. Awan berhubungan tidak dengan hujan? Berhubungan, Bu. Berhubungan. Ya, baik. Terima kasih, Ines. Jadi, awan itu, benar apa yang dikatakan Ines ya, awan itu berhubungan dengan hujan. Jadi, bukan cuma kopi sama mie doang yang berhubungan sama hujan ya, tapi awan juga berhubungan dengan hujan. Nah, awan ini yang sudah tidak bisa menampung uap air ini nantinya akan menjadi rintik-rintik hujan. Seperti itu. Nah, simpelnya gini nih, kalau kamu lihat awan mendung yang udah gelap, nah itu tuh tinggal numpahin air aja dari atas. Nah, itu tandanya si awan itu udah mulai jenuh gara-gara tidak bisa menampung uap air lagi. Jadi bukan cuma kalian aja yang bisa jenuh ya, awan juga bisa jenuh. Oleh karena itu, uap air yang jatuh ke permukaan bumi inilah yang disebut dengan proses presipitasi. Nah, siklus ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang tahun. Dengan adanya proses ini, ketersediaan air di bumi ini akan tetap terjaga. Jadi, nggak hanya di laut dan sungai saja cadangan air di permukaan bumi. Salju dan es yang berada di gunung-gunung pun juga turut memberikan sumbangsi bagi ketersediaan air di bumi. Seperti itu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah paham semua, tolong bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Adrian Maulana. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa bantu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, baik. Silakan, Sepia. Sistem ekologi timbal balik antara tumbuh dengan lingkungan. Ya. Ekosistem dapat dianggap sebagai suatu tatanan satuan secara utuh dan menyeluruh antara semua elemen lingkungan yang mempengaruhi satu sama lain. Dalam ekosistem, organisme berkembang di masyarakat bersama-sama dengan lingkungan fisik dengan suatu sistem. Komponen pembentuk ekosistem sama pengurai. Ya, Bu. Udah, kita jangan tahu. Terima kasih, Sepia, sudah bantu Ibu menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ini cukupkan pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.